Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gelombang PHK massal dalam beberapa tahun masih terus saja terjadi. PHK atau pemutusan hubungan kerja terus menghantui kaum buruh. Sederet perusahaan dari berbagai sektor pun juga sudah melakukannya. Mulai dari perusahaan baja, manufaktur, telekomunikasi hingga startup yang sudah menjadi unicorn. Dan diketahui bahwa Indonesia itu memang sekarang saat ini darurat pengangguran. Benarkah? Indonesia sudah dinilai darurat pengangguran dan hal ini telah disuarakan oleh warganet beberapa waktu lalu melalui sosial media Twitter dengan tagar Indonesia Darurat Pengangguran. Tagar ini muncul di tengah penolakan sejumlah pekerja mengenai rancangan undang-undang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilai hanya memuaskan kepentingan para pengusaha. Pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi banyaknya jumlah pengangguran. Bahkan pemerintah berencana membuat pemanis bagi para korban PHK itu, yakni akan mendapatkan pesangon serta bonus berupa 5 kali gaji. Aturan itu nantinya berlaku untuk karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Dan nantinya aturan itu hanya ditujukan bagi perusahaan-perusahaan dengan ukuran bisnis besar. Seperti dilansir dari Detik Finance, pada tanggal 17 Februari, PT Krakatau Steel Tbk misalnya telah melakukan pemutusan hubungan kerja PHK sejumlah karyawan dalam rangka untuk restrukturisasi. Awalnya PHK ini diperkirakan mencapai 1.300 orang, dan jumlah itu terdiri dari karyawan organik dan juga outsourcing. PHK disebut sebagai langkah KS untuk restrukturisasi perusahaan. Beberapa pekerja outsourcing mulai mengadu ke Disnaker Kota Cilegon. Selain Krakatau Steel, berita PHK massal juga terjadi pada Indosat Ooredoo. PT Indosat Tbk mengakui telah melakukan PHK kepada 677 karyawannya pada hari Jumat 14 Februari kemarin. Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era disrupsi. Kemudian dari Warta Bromo, pada tanggal 4 Februari 2020 juga mengutip, PT Karya Dibia Mahardika atau KDM di Pasuruan telah mem-PHK ratusan karyawan. Penurunan produksi menjadi salah satu biang pabrik rokok merek Apache itu mengambil kebijakan tersebut. PHK massal karyawan pabrik milik Japan Tobacco ini mengemuka pada hari Senin 3 Februari. Melalui informasi, ada sekitar 800 sampai dengan 900 pekerja telah diberhentikan. Mereka sebelumnya bekerja pada pabrik PT KDM yang ada di Pandaan dan juga Purwasari. Masuknya investor ternyata tidak menyerap tenaga kerja yang signifikan, karena di era disrupsi ini adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disrupsi merupakan penggantian teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Diprediksi, Indonesia di tahun 2030 telah memasuki era otomasi. 16% aktivitas pekerjaan yang berimbas pada hilangnya pekerjaan bagi sekitar 23 juta pekerja. Otomatis ini merupakan ancaman yang serius bagi stabilitas politik, ekonomi, dan juga sosial. Ya, era disrupsi ini memang menjadi ancaman hilangnya pekerjaan. Selain itu, perkembangan industri 4.0 juga menjadikan tenaga manusia tergantikan dengan tenaga mesin. Padahal, tidak semua pekerjaan bisa menggunakan mesin ataupun robotik, karena tetap banyak pekerjaan yang membutuhkan manusia, dan masyarakat harus berinovasi serta berevolusi. Prinsip dalam sistem kapitalis adalah para pemilik perusahaan atau modal mengeluarkan modalnya sekecil-kecilnya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sehingga rakyat di sini yang akan menjadi korban dari para pemilik modal. Maka, negara dalam hal ini harus mempersiapkan tenaga kerja di era digitalisasi dengan melakukan kebijakan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Alih-alih kesejahteraan, pemerintah justru berlepas tangan dan membuat kebijakan yang menyengsarakan.
Demokrasi sampai kapanpun tidak akan pernah membawa kesejahteraan bagi rakyat. Karena kesejahteraan di sistem tersebut pada faktanya hanya dinikmati oleh beberapa orang. Otomatis, kebijakan yang dibuat merupakan kebijakan yang selaras dengan kepentingan mereka. Dalam Islam, seorang laki-laki yang sudah balik terdapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Hanya saja pada faktanya sekarang ini mencari pekerjaan justru semakin sulit dan lebih banyak lapangan pekerjaan yang disiapkan untuk wanita. Padahal dalam Islam, wanita tak wajib bekerja. Dalam Islam, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan primer dari setiap anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Negara juga diharuskan untuk memberikan jaminan terpenuhinya 3 kebutuhan pokok kolektif masyarakat: kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan agar setiap orang mampu bekerja memperoleh pekerjaan ataupun membantu fasilitas masyarakat agar mereka bisa membuka usaha. Misal tanah yang tidak dikelola selama 3 tahun akan diambil oleh negara, dan kemudian negara menyerahkannya kepada pihak yang membutuhkan dan mau mengelola. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kembali pada Indonesia yang darurat pengangguran. Aturan dari pesangon yang akan diberikan oleh pemerintah. Aturan itu nantinya berlaku untuk karyawan yang telah bekerja minimal 1 tahun. Namun, dari asuransi ketenagakerjaan BP Jam Sostek, justru mereka belum mengetahui skema mengenai korban PHK yang akan menerima 5 kali gaji tersebut. Bahkan BP Jam Sostek pun juga belum memiliki pos untuk jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jadi, uang untuk mendapatkan 5 kali gaji bagi para korban PHK itu dari mana? Ya, Bapak urusi dulu lah jumlah pengangguran yang naik terus jumlahnya. Kata salah seorang warganet dengan akun Twitter @dendamsedendam pada hari Jumat 21 Februari. Tak hanya itu, warganet juga menyambungkan tagar Indonesia Darurat Pengangguran dengan aksi demo para SMK beberapa waktu lalu di DPR RI. Wajar, saat demo kemarin adik-adik STM ikut bergabung. Karena apa? Karena banyak sekali dari lulusan mereka seperti SMK ataupun SMA menganggur. Dan jika dihitung persentasenya, lulusan SMK atau SMA itu lebih banyak yang nganggur daripada lulusan sarjana. Dan mereka pun berhak untuk menuntut. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia naik 50.000 orang di tahun 2019 pada bulan Agustus. Alhasil, dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran menjadi 7,05 juta orang di Agustus 2019. Dari sebelumnya di Agustus banyak 7 juta orang. Rata-rata jumlah pengangguran sejak Agustus 2015 tak pernah turun di bawah 7 juta. Rinciannya, pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. Agustus 2016 banyak 7,03 juta orang, dan Agustus 2017 banyak 7,04 juta orang. Di periode Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Uang turun menjadi 5,28% dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 5,34%. Artinya, terdapat 5 orang yang menganggur dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. Dan penurunan TPT ini terjadi karena jumlah angkatan kerja per Agustus 2019 naik dari 131,01 juta orang menjadi 133,56 juta orang. Kenaikan itu sejalan dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari 124,01 juta orang menjadi 126,51 juta orang. Ekonom senior Faisal Basri dalam blog pribadinya pernah menulis tingkat pengangguran Indonesia. Menurutnya, penurunan itu terjadi karena pekerja di Indonesia yang terlalu miskin untuk menganggur atau too poor to be unemployed. Faisal Basri menilai, rendahnya tingkat pengangguran tidak mencerminkan kualitas kerja, tingkat kesejahteraan ataupun kualitas pertumbuhan. Karena terkena PHK hari ini, keesokan harinya harus mendapatkan pekerjaan baru. Apapun pekerjaan itu, entah memulung, mengojek, mengobjek, menjadi joki 3-in-1 dan sebagainya. Dan jika dirinci lebih lanjut dari data BPS, berdasarkan karakteristik penduduk yang bekerja, jumlah pekerja di sektor informal memang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pekerja formal. Dan seperti itulah fakta yang terjadi di lapangan.
Dan RUU Omnibus Law juga belum disahkan, tapi PHK besar-besaran terus jor-joran.